warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lamzi Andri dengan NIM 221018, Prodi Teknik Informatika era 3. Di sini saya akan memenuhi tugas struktur data, yaitu struktur data linked list dengan program kasir sederhana di toko swalayan atau minimarket. Kenapa menggunakan struktur data linked list dan queue? Dikarenakan linked list keunggulannya yaitu ukurannya lebih dinamis, alokasi penggunaan memorinya bisa disesuaikan, dan cepat dalam operasi aritmatika, penambahan atau pengurangan data seperti itu. Dan kenapa juga menggunakan queue? Dikarenakan keunggulan queue yaitu data yang masuk akan dilayani secara berurutan dalam penghapusan. Proses antriannya akan lebih cepat dan optimal, dan dapat menangani beberapa data sekaligus dalam penghapusannya. Nah, masuk ke dalam sintaknya ada include IOStream, IOManip, dan commute. Using namespace std, nah di sini ada deklarasi global, integer isi, npl. Class shopping digunakan untuk menaruh fungsi-fungsi yang ada yang akan dijalankan nantinya. Lanjut ke struct node, karena kita menggunakan linked list maka ada struct node. Integer i, no product, integer harga, string nama. Front sama dengan null, rear temp. Void shopping menu. Nah, di sini void shopping menu yaitu kita akan berada di main menu dari kasir sederhana. Maka di sini ada integer pilih, string email, dan password. Ada sistem CLS sebagai clear dari halaman agar display lebih bagus nantinya, lebih bersih setelah kita inputkan data. Di sini terlihat bahwa ada display atau main menu kita tampilannya seperti ini. Ada 3 pilihan di main menu ini. Yang pertama ada administrator, customer, dan ketiga yang exit. Untuk itu ada switch pilih. Nah, karena di sini ada 3 pilihan, maka ada 3 case. Yang pertama kan administrator, maka di sini admin atau kasir akan disuruh masuk dengan email admin dan password. Nah, di sini contohnya email dan passwordnya itu IJ123. Nah, selain dari email dan password ini, maka selain admin, maka tidak akan masuk ke fungsi admin. Nah, di fungsi admin ini kita lihat masuk ke dalam fungsi administrator atau admin. Di sini yang pertama akan memasukkan email admin. Kita kan si admin email dan passwordnya IJ23. Nah, sini akan masuk ke dalam fungsi admin. Di bawah ini tampilannya seperti ini. Ada 4 pilihan. Ada di sini switch choice, kita ada 4 case. Maka di sini jika kita ingin menginsert atau meng-add suatu produk, maka kita akan masuk ke case pertama, yaitu pertama fungsi add. Nah, di sini fungsi add akan memunculkan nomor produk, isi nama produknya misalkan keju, harganya misal 4.000 ya. Nah, dia akan masuk ke dalam fungsinya temp. Jika kita ingin memasukkan produk lagi, maka ulangi langkah yang seperti tadi. Sekarang nomor produknya 112, kita masukkan susu. Harganya berapa ya? 5.000. Nah, untuk melihat produk yang sudah di-insert atau di-add, maka kita akan memilih fungsi case ketiga, yaitu list. Nah, jika kita pencet ketiga, akan masuk ke dalam fungsi list. Di sini akan muncul list produk. Nah, jika kita ingin menghapus produk, maka kita memilih case kedua, maka akan masuk ke dalam fungsi delete. Fungsi delete-nya yaitu if front sama dengan null, cout belum ada produk. Nah, ini maksudnya jika front atau data temp yang pertamanya masih kosong, maka keluarlah
ada kata-kata belum ada produk. Dengan gauge, balik lagi ke awal. Else, tetapi jika front sudah ada, maka temp akan si data akan tersimpan di temp. Nah, selanjutnya si front akan menjadi next. Jadi si data akan ditumpuk, menghasilkan rear nantinya. Nah, di sini jika kita delete, maka si out produk temp nama, nanti ada produk keju dihapus beserta datanya, seperti itu, dan delete temp. Kita lihat ke list produk. Nah, di sini produk keju sudah hilang. Jika kita ingin menambahkannya lagi, maka kita ke add lagi atau ke fungsi add masukkan produk. Misalkan kita karena delete-nya itu menggunakan queue, jadi first in dan first out, maka data yang pertama tadi yang nomor produk 111 akan hilang. Kita masukkan lagi data 111, nama produknya apa ya, pasti deh 4.000 harganya. Kita masukkan lagi kita masukkan 3 produk, itu misalkan 5.000. Nah, di sini kita kembali. Nah, kalau kembali kita akan ke menu lagi. Di sini kita akan masuk ke dalam fungsi customer. Di fungsi customer ini integer ada x, integer juga ada n, char p, float harga, float total, dan jumlah. Jika tempnya masih 0 seperti tadi, maka muncul belum ada produk yang tersedia dan dia akan kembali ke menu. Jika ada temp atau data yang sudah terinput, maka keluarlah list dari produk tersebut, dan di sini kita akan ditampilkan sebagai customer apa kita akan beli berapa barang. Sini contohnya kita akan beli 3 barang. Di sini untuk customer kita menggunakan array sederhana penginputan sehingga manual. Masukkan nama produk, pertama susu, berapa pieces, kita beli 1 deh. Harga yang sudah ditetapkannya yaitu 5.000. Masuk ke nama produk kedua, itu kita akan beli roti dengan 2 pieces dan harga awalnya roti yaitu 4.000. Dan terakhir bisa 1 pieces harganya tadi 5.000. Nah, di sini akan keluar dari customer yaitu nota pembelian kita sebagai customer. Di sini sudah muncul dengan array dan muncul apakah Anda ingin mengulang input pan. Jika input telah, kita bisa mengulang dengan fungsi goto. Nah, dia akan kembali ke awal dari fungsi customer. Nah, jika kita ada salah penginputan, maka jika kita klik atau press Y, maka dia akan mengulang dan pergi ke halaman awal. Jika tidak, misalkan tidak ya, kita tidak ada yang salah, maka keluarlah nota pembelian yang sudah diinputkan tadi oleh kita sebagai customer. Di sini terlihat nota pembeliannya. Terima kasih telah berkunjung ke kami, semoga hari menyenangkan. Dari yang kita inputkan sebagai pembeli tadi, ada produknya yang pertama susu, roti pisang. Harganya disesuaikan dengan bisnisnya dan total harganya 18.000. Seperti itu. Muncul apakah kita akan kembali ke main menu atau tidak. Jika tidak, kita selesai, dan jika kita press Y, maka kita kembali ke main menu. Mungkin itu saja in main ini untuk pemanggilan dari
awal agar menu bisa dibuka. Mungkin itu saja dari uh, tugas program kasir sederhana saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.